In this video, I will give 5 effects that I will use in the adjustment layer. Suara siapa tuh? Hello, back again to my channel Edit Pro Media with me Hari. In this video, I will give 5 effects that I will use in the adjustment layer. For example, what you just saw at the beginning of the video, how to Subscribe. Oke teman-teman, gue sudah siapkan 3 video di timeline. Kali ini bagaimana cara kita membuat adjustment layer, pergi ke project, kemudian new item, klik saja, lalu pilih adjustment layer. Settingan ini nggak usah lo rubah. Jika lo masih pemula, klik OK aja. Kemudian ini adjustment layer ini lo tarik ke timeline. Lalu panjangkan sesuai dengan durasi videomu. Jika sudah, gue akan cut bagian-bagian per klipnya. Untuk memudahkan lu setting adjustment layer, lu bisa rubah adjustment layer dengan warna sesuai dengan keinginan lu. Klik kanan, pilih label. Ini gue akan pilih green. Kemudian untuk klip yang kedua, gue akan pilih klik kanan label, pilih blue. Video yang ketiga, klik kanan pilih label, lalu pilih terserah lu ya, warna apanya, yellow boleh. Oke. 3 adjustment layer ini kita akan memberikan efek-efek nantinya. Yang pertama, adjustment layer akan memberi efek yang ada di bawahnya. Jika lo tarik video bawahnya ke atas adjustment layer, maka secara automatically efek yang di adjustment layer tidak ada fungsinya. Oke, sekarang gue coba kasih efek yang ada di adjustment layer. Pergi ke efek, kemudian gue akan pilih efeknya thin. Drag saja di adjustment layer. Boom. Lu bisa lihat videonya sudah terefek hitam putih. Jika lu videonya taruh di atas adjustment layer, maka efek yang tadi gue kasih efek thin ini tidak ada fungsinya, karena adjustment layer akan terefek yang ada di bawahnya. Kita balikin lagi seperti semula, itu hanya dasar ya. Jadi adjustment layer itu akan memberikan efek yang ada di bawah, adjustment layer ini. Oke, yang pertama, efek pertama gua akan kasih namanya pergi ke efek. Kemudian gua akan tulis efeknya horizontal. Nih, horizontal flip. Lu drag saja ke adjustment layer. Ini yang efek pertama yang sering gue gunakan. Boom. Lu bisa lihat jalanan ini akan berubah arah. Kalau gue matikan, tuh, klik di video asli lu, pergi ke efek control, gue akan rubah posisinya. Oke, gue rasa cukup. Kemudian gue akan kasih efek yang kedua yang biasa gue gunakan. Pergi ke efek. Klik adjustment layer dulu, pergi ke efek, kemudian gue akan kasih efek yang namanya efek mirror. Drag saja ke adjustment layer, pergi ke efek control, arahkan ke mirror ini dan rubah reflection center ini. Oke, gue rasa cukup. Oke, 2 efek ini yang biasa gue gunakan. Kemudian ke efek 3, kita pergi ke video yang kedua, klik adjustment layer yang ada di video kedua. Kemudian dari awal dulu ya, dari awal sini. Kemudian gue akan masking objek mobil ini. Oke, pergi ke efek control dan pilih logo
clip ellipse ini dan arahkan ke objek. Jika kurang besar, kamu tinggal edit seperti yang gua kerjakan ini. Oke, kalau sudah di masking seperti ini, lalu kita akan tracking mobil ini dengan cara pergi ke efek control, pilih track selection max forward, klik saja. Masking akan mengikuti objek stop. Teman-teman bisa lihat roda ini keluar dari maskingan. Kita bisa setting dengan cara geser saja ke bawah atau ke kanan atau kiri, pokoknya sesuaikan saja. Kita tracking lagi. Jika objek keluar dari masking, stop saja di sini ya. Kita lihat. Stop dulu. Gua akan perbesar dulu. Oke, kita tracking lagi. Stop. Kita geser. Coba lagi tracking sampai habis video keduanya ya. Oke, habis video keduanya. Berikan efek yang namanya Gaussian blur. Oke, pergi ke efek, kemudian lu tulis blur. Kita akan blur bagian objek mobil ini ya. Oke, ini Gaussian blur. Lu drag saja ke clips kedua atau di adjustment yang kedua. Boom. Di efek control, tarik ke bawah dan berubah blurnya menjadi 27 boleh. Sekarang kita lihat play. Lu bisa lihat hasil bluran ini. Oke, sekarang kita lanjut ke video yang ketiga. Kita akan edit adjustment layer yang video ketiga, efek yang keempat yang gua akan berikan, yang sering gua gunakan. Oke, pergi ke efek, kemudian tulis replicate. Oke, ini replicate. Lu drag saja ke adjustment layer. Boom. Lu bisa lihat, kita balikan seperti semula dulu, fit. Lu bisa lihat tampilan berubah menjadi 4 kotak seperti ini. Sekarang gua akan berubah ke efek control dan berubah countnya ya. Gua akan berubah countnya menjadi, lu bisa 12 seperti ini, 9. Kali ini gua akan kasih 4 sajalah, seperti ini. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kali 2 16. Ada 16 kotak, tapi tidak cukup sampai di sini. Gua akan memberikan efek mirror lagi. Di ke efek, tulis mirror. Gua akan drag ke adjustment layer yang ketiga. Boom. Efek control, kemudian berubah. Oke, gua akan berubah seperti ini. Bisa dilihat. Oke, efek yang terakhir biasanya gua akan kasih time, waktu. Caranya ya kita buat adjustment layer lagi, pergi ke project, new item, adjustment layer, oke saja, drag saja ke timeline, lalu jajarkan durasinya seperti ini. Lu bisa main-main, lu bisa main atau edit ke satu layer ini bisa. Caranya pergi ke efek control atau lu langsung color seperti ini. Lu bisa rubah tint ini menjadi warna hijau atau pink, kebiru-biruan.
Gua akan rubah ya, gua akan edit ya. Exposure, kontras udah biarkan saja, highlights-nya biasanya gue turunin. Kemudian shadow-nya agak naikkan biasanya gue. Oke, ini kita normalkan saja. Agak kebiruan ya. Oke, seperti ini. Lu bisa lihat efek adjustment layer untuk satu project. Efek yang kelima yang bisa digunakan yaitu pergi ke efek, kemudian time code. Oke, time code lu drag saja ke adjustment layer. Oke, lu bisa lihat kodenya ini. Kita pergi ke efek control, kemudian rubah posisinya, mau di sini mau di bawah terserah lu ya. Oke, size nya cukup ya. Simbolnya kita hilangkan, simbol ini kita hilangkan dengan cara fill symbol. Oke, kemudian sampel biarkan saja, media kita rubah generate, kemudian time display-nya 24. Oke ya, kita rubah dari 0 dulu, sorry. Oke, dari 0 dulu ya, kita rubah ya. Kita rubah dari 1 menit ini. Kemudian kalau lu mau hilangkan kotak hitam yang transparan ini, lu bisa hilangkan dengan cara opacity-nya lu turunkan, jadi dia bisa hilang tuh seperti ini. Oke, tinggal kita play. Oke, stop, mantap. Kemudian ya tinggal export saja video lo, rubah H264, rubah jadi YouTube 1040, output name-nya kita rubah jadi adjustment layer. Export. Oke, selesai. Oke, itu saja tutorial dari gue. Jika lo punya tips atau trik yang berbeda versi dari gue, silahkan tulis di kolom komentar. Jika lo punya pertanyaan, jangan ragu untuk tulis juga di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. See you next video.